salah satu peristiwa paling mulia dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu malam yang penuh berkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan spiritual yang luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini terbagi menjadi dua tahap. Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan Mi'raj, yaitu perjalanan naik ke langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh hamba pilihannya. Dalam Isra, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki burak, kendaraan khusus yang cepat dan bercahaya, melintasi jarak yang jauh dalam sekejap mata. Perjalanan ini menunjukkan kedekatan hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi bukti nyata keajaiban yang hanya dapat dipahami dengan iman. Setelah tiba di Masjidil Aqsa, Nabi memimpin salat bersama para nabi terdahulu, menunjukkan keutamaan beliau sebagai pemimpin para rasul. Dari sana, dimulailah Mi'raj, perjalanan menuju langit yang membawa Nabi melintasi 7 lapis langit. Di setiap lapisan, beliau bertemu dengan nabi-nabi besar, seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia dan khalifah pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Sebaliknya, Nabi Adam juga membalas salam Nabi Muhammad, Nabi Yahya alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Yahya alaihissalam saat Isra Mi'raj. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam yang lahir ketika usianya sudah sangat tua. Nabi Yahya alaihissalam ialah seorang yang berprinsip, memiliki integritas tinggi, dan menjadi penegak keadilan. Nabi Isa alaihissalam, selain bertemu Nabi Yahya alaihissalam, di langit kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terlahir dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang perempuan suci bernama Maryam. Beliau mendapatkan mukjizat kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani. Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pernah bermimpi bulan, matahari, dan bintang bersujud padanya. Sejak itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar, Nabi Idris alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan Nabi Adam yang dikenal dengan kecerdasannya. Ia adalah nabi pertama yang dapat menulis dan membaca, Nabi Harun alaihissalam. Kemudian pada langit kelima, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam pada langit keenam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menangis karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui umat Nabi Musa. Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir di langit ketujuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada puncak perjalanan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah salat 5 waktu yang menjadi kewajiban utama umat Islam. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang mengajarkan kita tentang ketaatan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pentingnya salat sebagai tiang agama. Perjalanan ini tidak hanya menguatkan iman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi pelajaran